Halo guys, jangan lupa subscribe channel YouTube Bung Bedi. Jangan lupa like, share, and comment. Nah, selama Jaduk berguru ke Pangeran Ki Gede Sebayu, beliau pun ternyata dekat dengan putrinya atau anaknya Ki Gede Sebayu. Jadi kalau masih ingat ya, kemarin saya pernah menyampaikan Ki Gede Sebayu punya 2 orang anak. Yang pertama itu perempuan, Raden Ayogianti Subalaksana. Yang kedua laki-laki, namanya Ki Gede Hanggawana. Nah, ini untuk tambahan saja, Raden Ayogianti Subalaksana itu sekarang makamnya ada di Kalisoka. Jadi kalau dari makam Mbah Purbaya itu ke arah selatan hampir ke Desa Pedagangan, itu di situ ada makamnya. Kemudian untuk Ki Gede Hanggawana makamnya sebelah utaranya Payan Purbaya, yang pinggir jalan itu, yang ada masjidnya besar, itu makamnya. Nah, singkat cerita, Raden Ki Jaduk itu menyukai putrinya Ki Gede Sebayu. Begitu juga sebaliknya, Raden Ayu pun menyukai Ki Jaduk karena Raden Ayu itu cantik dan Ki Jaduk pun gagah ya, karena memang Ki Jaduk itu ya memang parasnya gagah. Nah, kisah ini pun sebenarnya terdengar atau diketahui oleh Ki Gede Sebayu. Namun ketika Ki Gede Sebayu menanyakan kepada kedua orang ini, mereka menutupi, mungkin malu ya, malu kucing. Wajar ya, karena dulu pemuda. Nah, kayak kita kilas balik lagi. Nah, selepas dari Ki Gede Sebayu pernah mendirikan atau membangun bendungan di Danaware, saya kemarin pernah menjelaskan. Jadi Ki Gede Sebayu mendirikan atau membangun bendungan di Danaware itu, dana itu sumbangan, wari itu air, jadi menyumbang air, artinya itu penyuplai. Nah, itu setelah Ki Gede Sebayu membangun bendungan Danaware, beliau berencana membangun masjid, karena masjid itu sebagai sarana utama dalam beribadah. Makanya dibangunlah, beliau ingin membangun masjid di Kalisoka. Nah, untuk membangun masjid tentunya membutuhkan kayu, karena dulu bata itu tidak sesingkat sekarang ya, tinggal beli langsung ada. Dulu itu harus bikin segini banyaknya baru jadi. Nah, akhirnya dulu itu Ki Gede Sebayu berencana pengen mencari kayu yang kuat, paling tidak itu tahan lama, nyampe ya 100 tahun ke depan tuh. Akhirnya Ki Gede Sebayu mengutus 2 pengawalnya yang bernama Ki Jagasura dan Ki Suralawean. Sama ya, kayak dulu itu kemarin saya cerita itu, waktu membangun bendungan juga menyuruh 2 orang ini. Nah, untuk pengetahuan saja, bagi orang-orang spiritual itu, Ki Jagasura itu sebenarnya bukan manusia, tapi jin. Itu kalau orang tahu ya, ini sekilas saja, kalau orang bisa nerawang itu
Ki Jagasura ini sekarang ada di Bendungan Danawari. Wujudnya orang besar itu ada. Kalau yang paham itu bisa dilihat. Saya pernah lihat. Nah, itu sekilas saja. Nah, menyuruh Ki Jagasura dari Ki Suralayan untuk mencari pohon, pokoknya kayu yang besar untuk masjid. Nah, akhirnya Ki Jagasura dan Ki Suralayan berhasil menemukan pohon jati yang warnanya agak coklat kewulung-wulungan yang letaknya di selatan Slawi. Nah, ini konon berada di Jatiwala ini, pohon jati itu. Untuk letak ada dua pendapat. Ada yang mengatakan letaknya itu sekarang berarti di komplek Jati Jejer. Itu sebelah selatan itu di situ ada yang mengatakan di situ. Ada juga yang mengatakan di Dukuh Babakan. Nanti kita ulas bareng-bareng. Nah, akhirnya Ki Jagasura dan Ki Suralayan lapor kepada Ki Gede Subayu. Bah, ini ada pohon jati besar di sini. Namun jatinya itu bukan sembarang jati, karena jatinya itu konon dihuni atau banyak penunggunya ya. Kalau sekarang itu demit lah, banyak demitnya itu. Makanya bukan jati sembarangan. Ini dulu menurut almarhum Kyai Busairi, saya pernah sowan ke beliau tahun 2014. Beliau pernah bercerita pohon jati ini kalau dibentangkan orang 5 itu belum sampai, jadi masih lebih besar lagi. Jadi kira-kira ya diameter itu bisa nyampe 5 meter. Kalau diameter berarti tingginya kurang lebih ya bisa 30 lebih ya, bisa itu. Nah, kemudian akhirnya Ki Gede Subayu membuat sayembara untuk merobohkan atau menebang pohon jati. Akhirnya membuka sayembara dan banyak yang ikut. Yang daftar. Jadi yang daftar itu nyampai 24. Masuk hari lah. Ada 24 ya. Orang pemuda, yang jelas orang pemuda semua. Dan yang daftar ini ternyata bukan dari kalangan rakyat jelata saja, tapi bangsawan, kesatria, prajurit, mantri, sampai ulama itu aja yang mendaftar. Nah, akhirnya karena yang mendaftar banyak dan juga yang mendaftar banyak yang dari luar Tegal, ada yang dari Pemalang, ada yang dari Brebes, ada yang dari Mataram juga ada. Akhirnya Ki Gede Subayu mendirikan pesanggrahan. Pesanggrahan itu kalau sekarang itu namanya penginapan sementara. Singgah lah. Hotel lah ya, kalau bahasa gini hotel. Penginapan lah. Penginapan lah, pokoknya penginapan. Nah, Istirahat. namun sebelum membuat penginapan, Ki Gede Subayu itu mendirikan panggung. Jadi panggung ini nanti sebagai pembukaan acara. Kayak misalnya ada acara Islamiyah, ada panggungnya itu ya, ada panggungnya. Nah, Ki Gede Subayu membangun panggung ini di daerah yang sekarang itu Brigif Dewaratna. Itu di situ. Di situ dulu ada pohon ringin besar, tinggi, lebat. Nah, itu di bawahnya itu buat panggung. Jadi sekalian pakai tayub, jadi enggak tayub itu langsung pohon gitu. Nah, Ki Gede Subayu membuat dua pesanggrahan. Pesanggrahan pertama berada di selatan panggung, pesanggrahan yang kedua di utara panggung. Untuk pesanggrahan yang di selatan panggung itu ditempati atau untuk mereka yang dari kalangan mantri. Jadi mantri ini di sini bukan dukun sunat ya. Jadi mantri di situ
seperti menteri kerajaan, jadi orang yang punya kebijakan dalam membuat aturan-aturan di kerajaan. Jadi kalau sekarang yang menteri lah, model namanya mantri. Nah, untuk pesantren di sebelah utara itu dihuni atau ditempati oleh alim ulama dan penghulu. Penghulu ini juga bukan penghulu manten atau pernikahan itu bukan. Nah, Mas, jadi bukan. Jadi penghulu di sini itu kalau dulu itu namanya penghulu artinya itu ulama yang mempunyai jabatan di keraton. Jadi ada ulama, ada penghulu. Kalau ulama itu lepas dari keraton, penghulu itu mempunyai ikatan dengan keraton. Berangkat ya. Itu penghulu. Ya biasanya kalau penghulu itu untuk nasihat-nasihat atau petuahnya buat raja biasanya kayak gitu. Nah, akhirnya suatu ketika sayembara dibuka, kumpul di panggung yang diberi di Ratna itu, yang sekarang di Ratna, kumpul di situ. Akhirnya dibuka, acara dibuka, dan mereka berbondong-bondong ke selatan.